gengs, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang medan listrik dan potensial listrik. Jadi buat kalian wajib tonton video ini sampai selesai ya, karena akan ada beberapa topik penting tentang kelistrikan yang akan saya bahas. So stay tuned and happy watching. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, yuk buruan subscribe sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, buat kalian, jangan lupa untuk mempelajari tentang konsep hukum Coulomb, integral, dan turunan terlebih dahulu ya gengs, karena 3 konsep tersebut akan kita gunakan dalam video pembahasan kali ini. Oke. Karena kita sedang membahas tentang kelistrikan, maka kurang lengkap rasanya kalau kita tidak berbicara tentang muatan listrik. Apa itu muatan listrik? Muatan listrik adalah sifat intrinsik dari sebuah materi atau partikel atau benda. Nah, muatan listrik ini disimbolkan dengan huruf Q dengan satuan Coulomb. Ciri khas dari muatan listrik adalah memiliki tanda positif dan negatif. Jika ada 2 muatan listrik sejenis didekatkan, maka kedua muatan tersebut akan tolak-menolak. Begitu juga sebaliknya gengs, jika ada 2 muatan listrik yang berlainan jenis didekatkan, maka kedua muatan tersebut akan tarik-menarik. Pernah nggak sih kamu ngegosokin penggaris plastik ke rambut, terus ditempelin ke potongan-potongan kertas? Apa sih yang terjadi? Kalau yang pernah saya lakuin sih ya, beberapa potongan kertas itu akan bergerak dan menempel pada penggaris. Nah, karena potongan kertas bermuatan positif, makanya dia bisa menempel pada penggaris yang bermuatan negatif. Atau dengan kata lain, mereka saling tarik-menarik. Oke, tadi adalah pembahasan tentang muatan listrik. Sekarang kita lanjut ya gengs tentang medan listrik. Apa sih medan listrik itu? Nah gengs, medan listrik itu adalah daerah di sekitar muatan yang masih dipengaruhi oleh sifat kelistrikan dari muatan sumber. Medan listrik disimbolkan dengan huruf E besar. Satuan medan listrik adalah Newton per Coulomb. Medan listrik ini termasuk besaran vektor ya gengs, dia memiliki besar dan arah. Nah, untuk mempermudah dalam memahami konsep medan magnet, saya punya ilustrasi nih gengs. Misalnya, Tina memakai parfum, maka daerah di sekitar Tina akan wangi semerbak. Jika Budi berdiri yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Tina, maka Budi juga dapat mencium bau parfum Tina. Budi akan mendekati Tina jika ia menyukai bau parfumnya. Nah, sebaliknya, Budi akan menjauhi Tina jika dia tidak menyukai bau parfumnya. Dari sini, paham nggak maksudnya, gengs? Budi akan menjauhi atau mendekati Tina apabila ia merasakan adanya bau parfum. Jadi, Budi harus berada di daerah yang masih dipengaruhi bau parfum Tina. Nah, demikian pula dalam medan listrik guys. Suatu muatan akan tertarik ke arah muatan sumber apabila masih berada pada daerah yang dipengaruhi oleh muatan sumber. Dalam medan listrik terdapat garis-garis hayal loh, yang disebut dengan garis medan listrik. Nah, coba di sini kalian lihat ya, gambar yang saya tampilkan. Ini merupakan suatu garis hayal dari medan listrik. Yang perlu diingat adalah bahwa garis medan listrik tidak boleh saling memotong satu sama lain. Selain itu, semakin rapat garis medan listrik seperti pada gambar A, maka medan listriknya juga semakin kuat. Sementara, jika garis medan listriknya meregang seperti pada gambar B, maka medan listriknya akan semakin lemah. Medan listrik dirumuskan dengan gaya yang dialami suatu muatan uji dibagi dengan muatan uji tersebut. Nah, muatan uji ini adalah muatan positif.
Jika kita letakkan muatan uji pada gambar, maka kita dapat mengetahui bahwa muatan positif garis medan listriknya mengarah keluar karena saling tolak-menolak dengan muatan uji yang sama-sama bermuatan positif. Sedangkan pada muatan negatif, garis gaya medan listriknya mengarah ke dalam karena saling tarik-menarik dengan muatan uji yang bermuatan positif. Nah, gengs, dari hukum Coulomb kita tahu bahwa nilai F sama dengan K dikali Q dikali Q0 per R kuadrat. Nilai tersebut kita masukkan ke dalam persamaan medan listrik sehingga diperoleh E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Nah, ini adalah rumus medan listrik yang dihasilkan oleh muatan diskrit. Diskrit di sini artinya bahwa hanya terdapat satu muatan listrik yang kita anggap satu kesatuan. Lalu, bagaimana listrik oleh muatan kontinu? Seperti berikut. Nah, muatan ini terdistribusi merata. Berapakah medan listrik di titik P? Kita nggak mungkin pakai rumus ini karena muatan listriknya terlalu banyak. Untuk itu, kita harus membagi menjadi elemen muatan dq. Misalkan, dq adalah muatan sebagian, sementara Q adalah jumlah seluruh elemen muatan. Maka Q sama dengan delta Q1 ditambah delta Q2 ditambah delta Q3 ditambah titik-titik sampai dengan delta Qn. Sehingga Q sama dengan sigma dari 1 sampai N delta Qi. Nah, karena delta ini nilainya besar sekali, maka kita perlu memperkecil nilainya dengan cara kita integralkan ruas kanan. Buat menentukan medan listrik di titik P, kita meninjau elemen dq. Elemen dq berkontribusi terhadap P sehingga 1 dq menghasilkan 1 dE. Maka 1 dE sama dengan K dikali dq per R kuadrat. Nah, dE ini adalah elemen medan listrik paling kecil ya, gengs. Untuk mengubah dE menjadi E, maka kita integralkan ruas kanan menjadi E, sama dengan integral dari K dikali dq per R kuadrat. Nah, rumus inilah yang digunakan untuk mencari medan listrik pada suatu distribusi muatan kontinu. Oh ya, gengs, kalau misalnya kita berbicara tentang distribusi muatan kontinu, ada 3 hal penting loh yang wajib kalian ingat. Yang pertama, jika benda 3 dimensi, maka kerapatan muatan per satuan volume rumusnya ρ sama dengan Q per V. Atau jika kita cari muatannya, maka Q sama dengan ρ dikali V. Perhatikan gambar 1 berikut ya, gengs. Misalkan kita ambil contoh benda 3 dimensinya tabung. Jadi kalian sekarang ngebayangin ada sebuah tabung. Kalau kita ambil bagian kecil dari tabung, maka muatannya kecil juga. Nah, elemen dq sama dengan ρ dikali dV. Yang kedua, jika benda 2 dimensi, maka kerapatan muatannya per satuan luas. Rumusnya Q sama dengan sigma dikalikan dengan A. Nah, perhatikan gambar 2 ya. Misalkan kita ambil contohnya bidang persegi. Kalau kita ambil bagian kecil dari bidang tersebut, maka dq sama dengan sigma dikali dA. Yang ketiga, jika bendanya 1 dimensi, maka kerapatan muatannya per satuan panjang. Rumusnya
Q sama dengan lambda dikalikan dengan L. Nah, kalian perhatikan untuk gambar ketiga ya. Misalkan ambil contohnya batang tipis. Kalau kita ambil bagian kecil dari batang tersebut, maka kita dapatkan muatan yang kecil juga. dQ sama dengan lambda dikali dengan dL. Oke, biar kalian lebih paham lagi tentang medan listrik, coba perhatikan latihan soal berikut ini ya. Terdapat sebuah batang tipis satu dimensi yang diletakkan pada arah sumbu X. Pada batang tersebut terdistribusi muatan Q merata dengan kerapatan persatuan panjang adalah lambda. Berapakah medan listrik pada titik P yang berjarak X1 dari pusat koordinat jika P tepat di sumbu X dan panjang batang adalah L? Kita gambarkan terlebih dahulu ya geng, seperti berikut. Nah, kita tinjau elemen dQ pada batang. Misalnya, jarak dQ ke pusat koordinat adalah 0,0 adalah X. Maka jarak dQ ke titik P adalah X1 min X. Nah, X1 min X ini kita sebut dengan R. Maka rumusnya menjadi berikut. Di soal disebutkan bahwa muatan Q merata berarti nilai lambda adalah konstan. Batas integral dari 0 sampai L perlu diubah karena batas tersebut adalah untuk dx, sehingga menjadi seperti berikut. Sekarang batas integralnya jadi X1 sampai X1 min L. Setelah diintegralkan, maka didapatkan besar medan listrik di titik P adalah sebagai berikut. Nah gengs, itu tadi adalah pembahasan kita tentang medan listrik. Sekarang kita lanjut ya ke pembahasan yang kedua, yaitu energi potensial listrik. Kalian tahu nggak sih energi potensial listrik itu apa? Energi potensial listrik adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari suatu titik ke titik yang lain. Energi potensial listrik disimbolkan dengan EP dengan satuan Joule. Nah, energi potensial listrik ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Oke gengs, kita lanjut ke latihan soalnya ya, supaya kalian lebih paham mengenai potensial listrik. Terdapat muatan Q, min 2Q, dan 4Q yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sistem seperti gambar berikut. Nah, tentukan total energi potensial listrik dari sistem. Perhatikan baik-baik pembahasannya ya. Nah, berikut adalah langkah-langkah dalam mengerjakan soal yang tadi. Next, kita lanjut ke topik yang terakhir, yaitu tentang potensial listrik. Saya langsung ke intinya aja ya, gengs. Potensial listrik disimbolkan dengan huruf V dengan satuan Joule per Coulomb. Nah, potensial listrik adalah energi potensial dari tiap muatan. Dari konsep itu, kita bisa dapatkan rumusnya sebagai berikut. Nah, gengs, antara potensial listrik dengan medan listrik punya hubungan loh. Hubungannya adalah sebagai berikut. Oke guys, untuk memperkuat pemahaman kalian tentang potensial listrik, yuk kita latihan soal. Ada dua buah muatan.
dengan muatan pertama sebesar positif 4 mikrokolom dan muatan kedua sebesar negatif 2 mikrokolom yang berjarak 1 meter satu sama lain. Nah, yang ditanyakan, titik yang memiliki potensial 0 itu ada di mana sih? Untuk menjawab soal ini, kita misalkan titik dengan potensial 0 berada di antara kedua muatan yang dilambangkan dengan huruf A seperti gambar berikut. Potensial di titik A adalah 0, maka kita memperoleh jawaban seperti berikut. Nah, kalian perhatikan ya. Oke gengs, itu tadi pembahasan kita tentang medan dan potensial listrik. Kalian wajib pahami betul tentang konsepnya ya gengs. Ingat, kalau kalian sudah paham konsep, rumus pun pasti akan mudah untuk diingat. Oke, sekian video belajar tentang kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Nah, buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai, saya ucapin terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe, buruan subscribe sekarang juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya, komen di bawah jika ada yang ingin ditanyakan, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih dan assalamualaikum.